sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengatakan, telah menyapa kami pada pagi hari yang cerah ini. Kami begitu berharga. Ya Tuhan Yesus, tandanya kami anak-anak-Mu yang berharga. Kami ingin lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan, urapilah kami ya Bapa, yaitu dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Yesus. Amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah mengundang Roh Kudus, kita mengundang Yesus untuk hadir di dalam peribadian kita ini. Mari kita bernyanyi Happy Ye Ye Ye. Sudah dapat pasti adik-adik? Kakak sudah dapat nih. Kita sama-sama
tita patuluhon. Lang malu subuton gurani na ibata, anggulang tiba na jujur ni. Ayaw na umnido, magira segala na merampungkon gurani. Titah paupathon. Ingat ma manrobon ari mingguin, ibagas nanom ari mah horjaon sagala horjamu. Tapi anggo ari papitonin, ari persaranani jawaban ebata mundoin. Lang maloo manghorja ibagas nasadariin, barang anakmu pe barang borumu, barang narakon hoda lai, barang narakon hoda boru. Age pinahan pe, age siuta nalega naro uhutamu. Ai ibagas nanom ari do ito panai bata, langit pakon tano pakon laut apa aganup isini. Dop ai marsaran do iya bani ari papitonin, halani ai do bata jaoba ari persaranani ai anja irobuhon. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan hukum Taurat dari teman kita. Nah, adik-adik, selain ayat hafalan yang dihafal, hukum Taurat juga harus dihafal karena hukum Taurat adalah pedoman hidup kita. Betul. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi sejuta. Tapi adik-adik yang di rumah sudah mempersiapkan persembahan kan? Persembahan itu diberikan kepada Tuhan dengan sukarela. Nah, untuk mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi. Karena kita sudah mengumpul persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di lingkungan surga, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya ya Bapa, persembahan kami yang kami kumpulkan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih sempurna lagi jika kami mempersembahkan hati, jiwa dan pikiran kami kepada-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman yang akan dibawakan oleh kakak kita nanti. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau Tuhan Yesus, kalau Allah mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya, kita harus bersukacita. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi sayang-sayang di sayang.
yang di rumah untuk menyambut firman Tuhan. Terlebih dahulu kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan serta napas kehidupan Bapa. Kami boleh mengulangi ibadah kami dan kami boleh bertemu Tuhan dalam ibadah online kami. Bapa, berkati kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Berikan perlindungan Tuhan, berikan kasih setia Tuhan agar kami boleh mendengarkan firman yang akan kami dengarkan. Bapa yang baik, kami serahkan peribadahan ini kepada Tuhan. Tuhan yang menyertai hati, pikiran, dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kakak yang di rumah, untuk menyapa kita hari ini firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Adik-adik yang di rumah udah menyiapkan Alkitabnya kan? Sekarang kakak minta untuk duduk, diam, dan mendengarkan firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya ya adik-adik. Kita ambil ayat renungan kita firman Tuhan hari ini dari kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Nah, kakak membacakan dari sini, tapi adik-adik yang di rumah harus mengikuti kakak ya. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, adik-adik udah mengikuti, kakak akan membaca firman-Nya. Sekarang kakak mau bertanya. Tadi di awal kita udah mendengarkan apa tema kita hari ini. Tema kita itu adalah aku berharga bagi Tuhan. Nah, kakak mau bertanya nih sama adik-adik sekolah minggu. Apa sih arti berharga itu? Apa sih makna dari kata berharga itu? Nah, di sini kata berharga itu kata spesial, istimewa, yang sangat berarti dan yang sangat kita jaga dalam kehidupan kita. Iya kan adik-adik? Nah, kakak buat contoh nih. Misalnya, adik-adik ulang tahun, terus mama papa ngasih hadiah, kakak ngasih hadiah berupa mainan atau baju. Itu sangat berharga kan bagi kita adik-adik? Nah, itu pasti kita jaga, kita simpan bagus-bagus supaya gak rusak. Nah, seperti di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita ini, kita memiliki banyak yang berharga di dalam kehidupan kita. Contohnya lagi, misalnya harta nih, harta orang tua juga berharga kan? Nah, jabatan dan sekolah, dan utamanya yang paling berharga sama kita itu adalah orang tua kita. Karena apa adik-adik? Orang tua yang melahirkan kita, yang mendidik kita. Mana mungkin adik-adik bisa ada pada saat ini kalau nggak ada orang tua kita. Terlebih itu ibu kita, mama, yang memberikan jasa yang sangat berlebih untuk kita, ya kan adik-adik? Nah, untuk itu Tuhan memintakan supaya kita taat kepada orang tua kita. Nah, yang kedua, kenapa kita menganggap diri kita ini bahagia? Kenapa perlu kita menganggap diri kita ini menjadi orang yang bahagia? Kenapa kita perlu menganggap diri kita ini sangat berharga? Nah, di sini dikatakan diri dan kehidupan kita ini milik Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang memberikan kita kesehatan, dan terlebih itu yang harus membuat kita berharga di mata Tuhan. Nah, melalui firman ini
kasih, gitu kan. Nah, di sini juga dikatakan, kenapa kita ini berharga? Kenapa kita ini harus mengasihi diri kita sendiri? Janganlah kita menghina ciptaan Tuhan. Contohnya menghina nih. Kita kan kulit kita ada yang hitam, ada yang putih, ada rambut kita yang lurus, ada yang keriting. Nah, kita sering bersungut-sungut. Ih, kulitku kok hitam, kawanku kok putih gitu. Kita sering mendapatkan kata-kata seperti itu tanpa kita pikirkan itu kita udah menjelek-jelekan karya dari Tuhan. Padahal Tuhan tadi berkata, kamu sangat berharga bagiku. Karena apa? Karena aku yang menjadikan kamu. Walaupun tadi dibilang kulitku hitam, tapi kenapa kulit kawanku putih? Aku kok jelek gitu. Aku kok kurus, aku kok gendut. Nah, di sini dikatakan kita nggak boleh mengatakan kata-kata seperti itu, adik-adik. Semua yang ada pada tubuh kita ini, baik dari kepala sampai ke ujung kaki, itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, pada hakikatnya anak itu adalah kebanggaan dan kekuatan bagi orang tuanya. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Kita kembali ke teks kita di dalam Mazmur 127 ayat 3a. Di sana dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah kita ini, adik-adik. Kita sebagai anak orang tua kita, anak Tuhan Yesus, kita ini sebagai kekuatan mereka loh. Gini kakak kasih contoh lagi. Semisalnya kita udah dididik orang tua kita dari kecil, dari bayi sampai kita bertumbuh dewasa. Kita selalu diajarkan, kamu harus taat sama Tuhan ya. Kamu jangan kayak gini ya. Orang tua pasti bilang kayak gitu. Karena apa? Orang tua nggak mau kita ini menjadi anak-anak yang nggak berguna gitu bagi masa depan kita. Tapi kita sebagai anak kita nggak memperdulikan itu. Padahal orang tua di sini mengingatkan kita agar kita menjadi anak yang baik. Nah, di sini dikatakan anak bagi orang tuanya itu adalah sebagai kekuatan, kebanggaan, dan penyemangat. Nah, suatu hari nanti misalnya gini, adik-adik udah sukses nih, adik-adik udah mempunyai jabatan, pasti dong orang tua kita bangga. Jangankan orang tua kita, tetangga kita, sekeliling kita mau loh membangga-banggakan kita. Kenapa kakak bilang kayak gitu adik-adik? Nah, waktu kecil mungkin kita bandel. Kita cabut sekolah misalnya nih yang udah sekolah kelas besar kan, mau cabut sekolah karena pergaulan bebas di luar. Orang tua sebenarnya udah stres, udah pusing, kayak mana sih supaya anakku ini baik, gimana sih supaya anakku ini bisa ngikuti perkataanku gitu kan. Nah, tapi ketika dia udah dewasa, ketika dia udah memiliki jabatan, ketika dia udah memiliki apa yang menjadi yang terbaik untuk dia, orang tua pasti senang. Anakku dulu, iya kan adik-adik? Anakku dulu bandel, tapi sekarang sudah menjadi kebanggaanku. Dia dulu sering cabut loh, tapi aku bangga loh punya dia. Sekarang dia bisa kayak gini. Bahkan tetangga kita tadi, dulu dia menjelek-jelekan kita. Mau jadi apa nanti kalau kayak gitu? Mau jadi apa nanti kalau kayak gini? Iya kan? Tapi dari kita berubah, memiliki perubahan tadi yang diajarkan, itu bisa mengangkat kita lagi kembali. Gitu. Kita tunjukkan bagi mereka kita bisa, kita berharga di mata Allah Tuhan, kita berharga di mata orang tua kita, dan kita juga harus bisa berharga di mata orang-orang yang telah menjatuhkan kita tadi, adik-adik. Nah, apalagi bagi Tuhan ini? Bagi Tuhan ini ada dikatakan, bahkan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus
untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari maut. Masa kita nggak mau berharga di mata Tuhan? Dia udah ngerelain, dia udah ngorbanin kematian kehidupan dia untuk kita. Masa kita tetap berbuat dosa dalam kehidupan kita? Nah, di sini adik-adik diangkat, diminta untuk menjadi anak yang sangat berharga, menjadi anak yang sangat dikasihi Tuhan. Jika kita lihat adik-adik kakak yang di rumah, kita lihat dalam kehidupan kita ini, sungguh luar biasa ya kasih Allah bagi kita. Kenapa? Kenapa Tuhan mengasihi kita? Kenapa Tuhan masih menolong kita padahal kita udah berdosa? Setiap hari kita buat Tuhan kecewa, buat Tuhan marah. Tapi apa? Tuhan masih mau menolong kita, mengangkat kita gitu adik-adik. Karena apa? Itu tadi sesuai tema kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Karena itu adik-adik, hargailah dirimu dan hargailah sesamamu. Jangan saling menjelek-jelekan ya. Nah, kakak mau bertanya nih, adik-adik yang di rumah. Pernah gak sih adik-adik menjelek-jelekan kawan kita? Misalnya nih di sekolah, kakak kasih contoh lagi. Dia belum pintar baca, belum pintar menghitung. Terus kita datang, kamu kok bodoh kali? Masa kamu gak tahu baca ini? Masa kamu gak tahu menghitung ini? Kita adik-adik, kita gak boleh mengatakan hal seperti itu. Karena ketika kita membilangkan kata itu, kamu bodoh sekali, dia bakalan tersinggung. Dia bakalan merasa minder ataupun tidak percaya diri. Kenapa? Karena tadi kita udah menjatuhkan. Awalnya tadi dia percaya diri nih adik-adik. Dia datang dari rumah dengan senang untuk sekolah gitu kan. Tiba-tiba kalimat kata, kamu kok bodoh sekali. Dia menjadi gak percaya diri nih. Nah, bagaimanapun situasi dan kondisi kita, bagaimanapun situasi dan kondisi teman-teman kita gak boleh menjelek-jelekan mereka. Dengan demikian, jika kita, mari kita bersyukur gitu. Ya mungkin saat ini dia belum bisa membaca, dia belum bisa menghitung tadi. Kita ajari, kita kasih semangat. Ayolah, kamu pasti bisa. Ayolah, kamu bisa loh mengerjakan ini, kita sama-sama gitu. Dan dari situ kita mampu menghargai orang lain, supaya orang lain pun menghargai kita. Dan dari situ juga kita berharga loh buat orang lain, bukan hanya untuk Tuhan, buat sesama kita itu juga perlu. Nah, di sini juga kita harus sadar kalau kita ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita senang kalau kelebihan kita itu dapat dilengkapi dengan kekurangan teman-teman yang lain. Seperti tadi, dia nggak bisa membaca, kita bisa membaca. Kita saling mendukung, kasih semangat. Kamu bisa yuk, kita sama-sama belajar. Nah, dari situ kita udah menyatukan kekurangan dan kelebihan kita. Terus melihat semuanya itu bukan hanya teman-temanmu aja yang bahagia, bukan hanya orang tuamu aja yang bahagia, bukan hanya sekelilingmu aja yang bahagia adik-adik. Bahkan adik-adik tahu Tuhan Yesus sangat senang. Tuhan Yesus itu sangat bahagia. Tuhan Yesus berkata, anakku baik sekali, dia bisa menolong sesamanya. Walaupun dia bisa memiliki kelebihan, tapi bukan itu yang menjadi kesombongannya. Iya kan adik-adik? Kakak menekankan sama adik-adik yang di rumah, ayolah, jangan menjelek-jelekkan sesama kita. Jangan mencari kekurangan teman-teman kita. Carilah introspeksi diri. Kita cari apa sih yang menjadi kekuranganku? Apa sih yang menjadi suatu hal yang harus aku ubah gitu. Dari situ kita bisa belajar. Dari situ kita nggak bisa menyombongkan diri adik-adik. Nah, bagaimana dengan orang lain atau temanmu? Pernah nggak membuli kamu? Kamu kan pasti sedih jika kamu di posisi temanmu tadi.
aku dibully, aku dibilang ini itu. Pasti kamu sedih, down. Nah, dari situ Tuhan selalu mencintai dan mengasihi kamu. Jadi, kalau mengingat orang lain yang berkata kasar, yang melakukan kekerasan, yang menjatuhkan kamu, yang menjelek-jelekan kamu, dan yang pernah membuli kamu, ingatlah adik-adik, Tuhan itu sayang sama kamu, sayang sama kita semua. Karena apa? Karena kita berharga di mata Dia. Cuman itu yang diminta Tuhan. Kita jangan saling membuli adik-adik. Anak-anakmu jangan saling membuli, saling mengasihi lah. Ayolah. Kita ini semua ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita sendiri. Gak pernah loh Tuhan bilang kita jelek. Tuhan gak pernah loh kita bilang kita ini bodoh. Tuhan selalu bilang kamu hebat. Jika kamu gagal, maka belajarlah dari kegagalan ini. Ya kan adik-adik? Ayolah bangkit. Jangan gara-gara kegagalan sekali akan menjadi kecacatanmu seumur hidup, akan menjadi kelemahanmu gitu. Tapi apa? Tuhan berkata bangkit lagi. Ayo, ada aku besertamu, kata Tuhan Yesus. Apapun yang dibilang mereka tentang kita, apapun yang dikatakan mereka tentang kehidupan kita, keseharian kita, ayolah, aku kan buat kayak gini untuk Tuhan. Tapi jangan pula kita udah buat orang ilfil sama kita, mengganggu teman-teman di kelas, tapi kita masih percaya diri. Aku kan buat kayak gini sama Tuhan. No, itu enggak. Kalau kata seperti itu enggak bagus. Karena yang diminta Tuhan tadi saling mengasihi, saling menghargai sesama. Ya kan adik-adik? Makanya itu kakak ingatkan lagi, kakak minta kepada adik-adik semua, walaupun di rumah adik-adik, dengarlah apa kata orang tua. Karena orang tua itulah Tuhan kedua kita. Kan? Tuhan pertama tadi kita Allah Bapa. Dan yang kedua itu adalah orang tua kita. Tuhan menitipkan kita kepada orang tua kita untuk mengajari kita, untuk membimbing kita menjadi orang yang berguna bagi Allah. Nah, makanya jangan berkecil hati. Maafkanlah mereka yang pernah berlaku semena-mena terhadapmu. Jangan pula membalas dengan kasar. Dibilang ini, ku bilang itu. Harus satu-satu dong. Iya, kadang kan anak-anak sekarang sering kayak gitu ya kan adik-adik. Misalnya disenggol kan, aku harus senggol balik. Padahal dia udah jauh di sana loh, kita kejar. Harus kena dia, harus dirasakan apa yang rasakan. Itu nggak boleh. Karena Tuhan tadi mengatakan jangan balaskan apa yang dibuat orang terhadapmu. Serahkan semua sama Tuhan. Iya kan adik-adik? Kasih tahu sama Tuhan. Makanya, kayak mana cara kita berdoa? Meminta ngomong sama Tuhan, kayak mana caranya? Itu hanya berdoa. Kasih tahu sama Tuhan, Tuhan dia mengginikan aku, dia tadi mengginiin aku. Tuhan lah yang tahu. Gitu. Nah, kamu harus tetap percaya diri dan lakukan yang terbaik bagi diri kamu dan untuk semuanya. Lihatlah, nanti pasti kehidupan kamu akan lebih baik daripada mereka yang menjatuhkan kamu tadi. Kalau kamu percaya. Tapi jangan pula udah tau kayak gitu, kata kakak itu kalau mereka menjelek-jelekan aku, nanti aku yang lebih sukses dari mereka. Kata kakak itu kayak gitu. Enggak, harus dibarengi juga dengan berusaha. Jangan pula udah diejek, gak mau lagi, gak percaya diri lagi, dan besok-besok gak mau lagi ngulang-ngulang kayak gitu. Kan kakak itu bilang kalau mereka mengejek aku bakal sukses dari mereka. Tunjukkan, buktikan kemampuan kamu. Kalau kamu bisa lebih sukses daripada mereka. Tapi itu bukan menjadi sebuah kesombongan. Boleh kita berprinsip seperti itu, boleh. Tapi harus dibarengi juga dengan berdoa. Tuhan, ini bukan untuk kesombonganku, tapi aku ingin menunjukkan sama mereka, aku bukan seperti yang mereka katakan. Nah, baiklah adik-adik, kakak mau kasih kamu
tugas-tugas kami yang lain. Tenang, ini gak susah kok. Tugasnya itu apa? Kamu sediakan buku tulis kamu yang masih kosong. Kita kasih namanya buku harian. Nah, dari sana kita tulis kebaikan apa yang telah kita kasih sama orang, dan itu yang menjadi pelajaran kita. Hitung dalam seminggu berapa kali kita memberikan yang terbaik untuk orang. Itu yang menjadi pelajaran untuk kita. Bukan keburukan orang yang kita ingat-ingat, bukan kesalahan orang tadi yang kita ingat, tapi kebaikan yang telah kita perbuat untuk orang lain. Harus siap ya adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi. Nah, karena itu kakak ini melihat anak-anak sekolah minggu ini anak-anak yang sangat baik, yang taat sama Tuhan. Dan kakak percaya dari semua yang kakak bilang tadi, adik-adik pasti mendengarkan. Semoga menjadi anak-anak yang baik, takut akan Tuhan, dan turut perintah orang tua. Oke adik-adik? Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, untuk mengakhiri firman kita hari ini, kita kembali lagi duduk untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita menjadi anak yang baik. Oke? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan Tuhan, atas berkat daripada Tuhan. Kami boleh Tuhan mendengarkan firman yang baru saja kami dengarkan. Tapi Bapa, kami meminta janganlah biarkan kami hanya menjadi pendengar, tetapi jadikanlah kami Tuhan untuk menjalankan firman Tuhan, untuk bekal kami setiap harinya. Bapa, jadikan kami menjadi berkat untuk sesama kami, untuk orang tua kami, terlebih Tuhan untuk Tuhan, untuk menyempurnakan ini Tuhan. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan hapuskan, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan yang terkasih. Kami serahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan, Tuhan yang selalu berada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kakak yang di rumah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri peribadahan kita. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita dengan bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Kakak undang adik-adik semua yang di rumah untuk semangat bernyanyi dan bangkit berdiri. Oke adik-adik? Nah, adik-adik yang di rumah, untuk mengakhiri peribadahan kita, mari kita kembali berdoa, tutup mata dan tundukkan kepalanya dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah selesai Tuhan melakukan peribadahan kami. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan peribadahan kami dalam kehidupan kami, agar kami boleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berbakti bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, di sini Tuhan, kami anak-anak Tuhan menyerahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Berkati kami setiap harinya, berkati sekolah kami Tuhan, berkati lingkungan kami, dan terutama Tuhan berkati juga orang tua yang mendidik kami, agar mereka sehat walafiat Tuhan untuk mengajari kami anak-anaknya. Berkati juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada Tuhan, agar guru-guru sekolah minggu kami lebih semangat untuk mengajari kami arti firman Tuhan. Bapa, kami serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang selalu menyempurnakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama
Yesus hasumani. O Yesus hasumani alami hagalu pasada nami asik orang galu sing boy dalam nami salah karena dosa lupa masuk nami turang